Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Indahnya dunia ini bagi orang yang beriman, dia senantiasa merasa bersyukur setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada dirinya, sekalipun kematian yang terjadi pada keluarganya, dia tetap bersyukur karena kematian itu adalah pembelajaran dalam hidup kita. Karena kematian itu adalah jembatan bagi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mungkin orang mati untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu carilah istilah-istilah syukur itu dalam hidup kita untuk mengedepankan bahwa hidup ini sementara di muka bumi ini dan kita akan mengakhiri hidup ini dengan kematian. Dan setelah kematian itu nanti di yaumil mahsyar, saat mempertanggungjawabkan perbuatan baik buruk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya yang pertama itu adalah masalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita selama ini baik dan tertib sesuai dengan hukum fikih dan lain sebagainya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita umat akhir zaman ini nanti betul-betul jumpa dengan beliau di yaumil mahsyar, dan itu mengharapkan pertolongan atau bantuan dari beliau. Karena apa? Memang kita harus yakini dan tanamkan. Kalaulah kita berjalan di padang pasir atau di hutan rimba yang tidak ada pertolongan dari siapa-siapa, atau di suatu kota besar yang belum pernah kita datangi, kita tersesat, kita pasti minta bantuan orang lain. Apalagi nanti di sana di yaumul mahsyar berkumpul seluruh umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kita pasti mempunyai kekurangan, tanamkan itu. Kita pasti punya kelemahan, tanamkan itu. Dan di saat itu kita nggak bisa lagi apa-apa, KTM nggak perlu lagi, ya kan? Sholat nggak bisa lagi kita. Kita mau bikin haji nggak bisa lagi. Nah, pertolongan dari siapa? Yaitu satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan yang dikatakan syafaat dari umat Adam alaihissalam sampai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad yang diberikan oleh Allah, yang namanya jaga Rasul itu yang memberikan, dia diberi rekomendasi, diberi hak oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Maka dari itu setiap hari kita berselawat, baik di dalam kita sholat maupun kita berdiri sendiri atau di pasar atau bagaimanapun, di saat kita menyebut nama Muhammad SAW itu untuk diri kita. Itu kita simpan dalam batin kita, karena saya ingin jumpa nanti dengan beliau. Kakak lagi buat pengalu, kakak lagi buat minta pertolongan. Maka bisa disebut nama Muhammad SAW berkata hati kita bahwa kita memang umat terakhir yang betul-betul mendapatkan kehadiran Rasulullah di sisi kita dalam saat itu, kita sebut namanya. Dan di saat itu nanti di akhirat kita ingin jumpa dengan beliau, bukan jumpa saja, dan pertolongan di saat itu, apalagi pertolongan siapa-siapa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Protokol, nggak terasa ya, mulai September kemarin, September, Oktober, November, sekarang sudah Desember ya. Sudah 34 tahun saya di sini. 34 jadi seperempat ya. Seperempat tahun saya di sini, cuma 4 kali kita ke sini. Ya terasa Pak, Pak Imam ya. Nah, maka dari itu, sebagaimana permintaan atau harapan kita dalam hidup ini memang lebih banyak membicarakan sholat ini Bapak Ibu. Ya. Karena begitu banyak hadis mengatakan bahwa nanti di akhirat itu yang ditanya yang pertama itu sholat. Ya. Jadi
Jadi kalau baik sholat kita, insya Allah yang lain itu akan ikut. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila kita akan mengawali sholat itu, kita yang pertama itu kan rukun sholat itu kan ya. Kalau seseorang sudah mendambakan, menghamparkan dirinya dengan niat karena Allah, senantiasa nanti di waktu takbiratul ihram dia tidak bersama-sama lagi. Dia sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan yang lain semuanya. Ya. Dia tinggalkan itu semua. Nah, maka dari itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tentu hasilnya. Di ujung dari sholat itu ada hasilnya. Orang yang sholat itu betul-betul bisa mencegah keji dan munkar dalam hidupnya. Setidak-tidaknya, walaupun dia tidak merusak orang lain, setidaknya dirinya sendiri. Ya. Karena ambil hikmah-hikmahnya nanti, filosofi dari sholat itu sendiri. Karena rukun sholat itu kan 13. Ya kan? Jadi dari rukun itu kalau dia tinggal itu nggak sah. Salah satu niat. Kita mungkin awal-awal ini bagaimana sebenarnya niat yang sebenarnya itu. Ya. Kita tidak mengatakan sah tidak sah ya. Nah, karena pendapat ini banyak Bapak Ibu sekalian. Perbedaan dari sebelah aspek sholat itu sendiri, ya itu bukan kita persoalkan. Ya, bukan kita persoalkan. Tapi kalau Al-Fatihah ada yang beda, itu baru dipersoalkan. Gerak-gerik itu biasa. Bapak Ibu saya 90% sudah pernah ke Mekah ya. Di waktu takbiratul ihram itu Bapak Ibu banyak macam kelihatan nanti di Mekah itu. Waktu takbiratul ihram Allahu Akbar tangannya sini aja. Mohon maaf ya. Allahu Akbar ada yang begini. Allahu Akbar ada yang begini. Bukan berarti bisu dia enggak. Sebelah sini bisu kali ya. Ya. Ini contoh saja ini contoh saja, contoh awal lah ya. Jadi itu kita bukan persoalkan, karena mereka punya dasar semua. Maka dari itu kita yang lempeng-lempeng saja. Mau yang ke sini silahkan. Ada ya? Ada yang begini, Allah betul-betul itu terasa. Kan memang dalam hadis itu waktu mengangkat itu kan sama dengan bahu, ya minimal itu kuping kita ini. Nah, kesempurnaan ini sebenarnya kalau ditinjau dari kesehatan ini olahraga ini. Beda kalau Allahu Akbar, beda, nggak sempurna kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya nanti dalam kajian ini kalau ada perbedaan sah-sah saja, yang penting ada dasar. Nah, Bapak Ibu, ya ingat kita akan menjadi orang yang betul-betul merubah keji dan munkar tadi. Itu harus kita bayangkan dalam sholat ini. Kita harus buat keluar bagaimana kita ini sebenarnya sholat yang itu akan kelihatan di luar Bapak Ibu sekalian, dalam di luar kehidupan. Nah ini makanya sebenarnya karena kita ini saya yakin ya sudah 99,9% sudah paham sebenarnya. Ya. Cuman kadang-kadang mungkin karena ada perbedaan di sana kok begini, di sana kok begini. Nah itu kata Rasulullah SAW, perbedaan itu rahmat, perbedaan itu nikmat, perbedaan itu dalam satu kekayaan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya kalau saya mengibaratkan ini, tapi ibarat ini bukan kata saya juga, kata nenek-nenek saya atau ketua-ketua orang Minang gitu ya. Ya. Kalau kita masak nasi itu secara tradisional bukan pakai kompor gas dulu-dulunya, itu kan pakai kayu ya Pak ya. Kayu itu kan ada tungku namanya kan. Tungku itu kan 3 kan Pak. 3 kan, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kalau 2 nggak akan duduk priok di situ kan, nggak akan duduk wali di sana. Nah, kalau dia sudah duduk wali di sana, ada apa di bawahnya? Tentu ada kayu. Dia ada. Kayu itu kalau kita susun rapi Pak, ya dia lama hidupnya. Disusun rapi kayu itu, dikasih bensin pun
dia menyala sementara, tapi dia mati. Tapi kalau kayu itu bahasa kita sekarang, dia bersilang-silang kayak gitu. Dan ada udara yang masuk bersilang-silang dia. Itu api itu akan gampang hidupnya, kan betul Bu? Nah, kalau sudah kayu sudah bersilang itu apa? Itulah yang beda pendapat. Jadi kalau ada kita beda pendapat, itu berarti nasi itu bakal masak itu. Ah, itu bahasanya. Peribahasanya begitu. Jadi kalau sudah air bersilang-bersilang, dia api itu akan menyambar, api itu akan deras, itu nasi itu akan cepat masaknya. Artinya apa? Itulah perbedaan. Menyikapi perbedaan kayak begitu gitu. Jadi kalau sudah ada bersinar, bertanya di sana begini, bertanya di sini, dapat ilmu di sana di sini, kita kumpulkan nanti. Nanti kita yang menyimpulkan. Kalau kita tidak bisa menyimpulkan, tanya sama ustaz lagi menyimpulkan bagaimana dalam praktek sehari-hari. Ya enggak? Jadi ambil fokus kita, di mana kepercayaan kita. Itulah timbul niat tadi. Nah, disitulah timbul niat. Innamal a'malu binniyat itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kita bisa membayangkan perbedaan-perbedaan itu semua itu rahmat. Di mana keyakinan kita? Karena beragama ini yakin Bapak Ibu sekalian. Dasarnya apa? Iman, kepercayaan dan keyakinan. Di mana yakin kita? Rasanya umpamanya seperti contoh tadi kan, mengangkat tangan itu sudah jelas. Rasulullah mengatakan di dalam beberapa hadis riwayat itu di waktu mengangkat tangan itu minimal sejajar dengan bahu kita. Dan telapak tangan ini kita lepas, kita buka, bukan kita beginikan. Ini seakan-akan kita menghadap Ka'batullah. Hadapkan tangan kita itu ke Ka'batullah. Di mana Ka'batullah itu? Di mana matahari terbenam. Disitulah tempat sujud kita. Jadi dibuka Bapak Ibu sekalian. Nah, Allah, bahkan mohon maaf lagi nih. Mungkin Bapak-bapak ada pernah melihat di waktu dia berniat itu kan, waktu mengangkat tangan tuh Allah ditarik-tarik kayak gitu. Ya dah. Apa ini salah? Mungkin mereka punya punya ketentuan, punya dalil. Tapi ambil yang umum sajalah. Kalau nanti anak cucu kita melihat nanti ini bapak ini ngapain kakek ini kayak gini-gini main layang-layang apa ini gitu. Jadi ambil yang umum-umum saja dah. Ya kan? Kalau hadis mengatakan tangan kamu itu sebahu kamu. Syukur-syukur nanti ini apa namanya Bu? Ibu jari ini disejajarkan dengan kuping kita. Allahu Akbar. Waktu melipat yang kiri dulu kan. Nah, genggamlah tangan kita ini. Digenggam. Ya. Ingat itu, kiri duluan lalu digenggam. Ini salah satu contoh. Nah, di saat kita rukun pertama ini itu ada hubungannya. Itu yang dikatakan takbiratul ihram. Nah, takbir itu kita kan membesarkan Allah. Ihram itu apa? Kita ingat berpakaian ihram kan? Itu suci. Ya, suci. Jadi takbir itu suci. Nah, bagaimana kita mensucikan hingar-bingar dunia ini Bapak Ibu sekalian? Umpama kita mau masuk masjid. Mohon maaf, saya rasa di sini kita aman-aman aja, adem-adem saja. Tetapi kadang-kadang ada juga perasaan sedikit sesama jemaah lah. Kemarin saya ada enak ngomong dengan kawan itu, agak sedih juga aku dengarnya gitu kan. Kecil juga hatiku. Hilangkan itu semua. Kalau masih ada takbiratul ihram itu, dia tidak suci Pak. Padahal apa contoh? Kita lo barengan duduk itu. Karena tersinggung kemarin pindah dia ke sana. Ini mohon maaf nih Pak, ini yang harus dihilangkan. Jadi saya kalau soal takbir Bapak ya, rukuk sujud itu udah paham, tapi filosofinya yang kita ambil sekarang. Ya. Jadi itu hilangkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita di sini kan sholat itu mencegah keji dan mungkar. Tak katik lagi kita sakit-sakit hati Pak kalau datang ke masjid ini. Hilangnya itu semua. Memang itu tidak gampang. Ngomongnya gampang. Tidak Bu? Tapi harus demi hari harus kita kikis. Seandainya itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan musuh. Itu ada underdog di hati Bapak yang betul-betul menyakiti, di hari itu lebur. Turun malaikat maut, Pak, saya yakin Bapak masuk surga. Karena dendam semua tidak dibawa lagi dalam hidup itu. Jangan dianggap Pak, ya hal yang sepele kayak begitu. Ya, makanya di saat takbir kita besarkan Allah, semuanya hilang.
Itu yang dikatakan takbiratul ihram itu. Saya belum masuk kepada niat ini. Bagaimana usulinya atau bagaimana kita dengan niat bahasa Indonesia. Ini bersihkan dulu kita. Bersihkan dulu ini. Ya, setelah kita bersih hati kita angkat. Mengangkat ini kita menyerah, Pak. Kalau orang yang kita besarkan ya, itu kita sujudi dia. Ya enggak? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam sujud bukan dalam sujud sholat ini. Minimal tata krama kita bagaimana? Kalau yang tua dari kita, mohon kita cium tangannya. Ya, kita menundukkan bahu kita. Ya kan? Itu tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan Allah. Di saat kita mengangkat tangan kita ini, kita berserah diri. Kita nggak punya kemampuan. Kemarin dalam apa? Dalam kaidah azan kan kemarin, la haula wala quwata illa billah. Itu ingat, itu bersambung dia Bapak Ibu. Kita tidak mampu mengangkat tangan ini. Bapak yakin nggak akan selama-lamanya sampai akhir hayat kita bisa full? Bagaimana kita bisa mengangkat tangan secara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum tentu. Mungkin pada suatu saat. Saya tidak mendoakan, dan saya tidak inginkan itu. Saya mendoakan Bapak Ibu sehat semua. Waktu takbiratul ihram itu cuma tangan kiri saja. Allah, Pak, ini nggak bisa bergerak. Masih bersyukur, Pak. Ditengok oleh anak cucu kita kayak begitu. Tapi dalam syukur ini, ya Allah, setiap detik, setiap hari anak kita, cucu kita menangis melihat kita. Itu yang dikatakan tidak kemampuan. Kita nggak punya kemampuan. Pada satu ketika dengan kita berserah diri, ini akan dicabut oleh Allah kekuatan kita. Maka di saat takbiratul ihram itu indahkan betul, Pak. Renungkan betul, Pak. Kita nggak ada apa-apanya. Yang besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab, orang yang betul memaknai takbiratul ihram itu, pada hakikatnya dia sudah melayang dari muka bumi. Dia sudah sampai ke arah sana. Tapi itu kajiannya mungkin ma'rifat ya. Itulah kira-kira bayangannya itu. Allah melayang kita Bapak Ibu sekalian. Melayang bukan berarti hilang akal. Sebab kalau orang sholat hilang akal tidak sah sholatnya. Tapi dia membayangkan seperti itu. Makanya hingga dunia ya, dia tidak peduli, Pak. Tidak peduli apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini kita mencoba hari demi hari. Kita mencoba hari demi hari, ya kan? Minggu demi minggu, bulan demi bulan. Koreksilah takbiratul ihram kita itu. Nah, sekarang saya kaitkan dengan niat Bapak Ibu sekalian. Karena niat takbiratul ihram itu sejalan ya. Ya. Kalau kita membaca usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala, itu kan kalau sendiri. Kalau kita dengan imam tadi, Pak Imam kita usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya enggak? Itu kan dalam versi bahasa Arabnya. Ya. Kalau bisa antara ucapan kita tadi, hati kita juga berkata, sengaja aku. Itu sudah berkata, usolli. Hati kita berkata ya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat fardu atasku. Kan ada bisa dipakai itu, fardu atasku, imam ikut imam lillahi ta'ala. Itu antara naik itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dia berjalan hati kita. Ya, Allah, itu sudah selesai. Itu di dalam praktek hayat hakiki namanya. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian niat itu di saat itu tidak lupa kita. Mungkin sudah tergesa-gesa atau bagaimana, atau sholat sendiri Allah Akbar langsungnya juga begitu. Bisakah sholat seseorang? Jadi niat itu Bapak Ibu sekalian, memasang niat itu tidak dalam kalau Imam Ahmad mengatakan itu tidak harus di tempat kita berdiri. Itu niat apa saja? Ya, seperti saya kemarin kira-kira 3 hari 4 hari yang lewat di WA oleh Adinda Yos ini, Karmarudin kita tanggal 11 kata beliau. Yang terbayang bagi saya apa?
Yang terbayang bagi saya suka sholat subuh nanti di sana. Saya boleh masuk niat itu sebenarnya Pak. Saya yang lupa. Tapi ini kita ambil yang kasarnya saja dulu. Tapi sebaiknya, sewajib-wajibnya, seharusnya itu niatnya di sini. Ya tak? Karena banyak kita tuh lupa Pak. Nah, kelupaan itu masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya, sama dengan kita mensiapkan besok subuh ada ceramah. Ya tak? Kita sudah siapkan segala-galanya itu. Ya, ini saya ambil contoh yang yang tidak perlu ditiru. Tapi kalau seandainya lupa, Allah itu Maha Kuasa Bapak Ibu sekalian. Itu soal niat. Nah makanya dari itu, pasanglah niat itu di tempatnya kalau bisa. Kalau tadi saya mengatakan kalau kita lupa gitu ya, itu tidak jadi masalah. Langsung aja Allahu Akbar. Bahkan disitulah ada yang dipakai sebagian dari jemaah-jemaah kita. Bapak Ibu pernah lihat nengok orang begitu datang langsung Allahu Akbar langsung kayak gitu kan? Ada juga yang lalu Pak, kedengaran usolli fardhu lebih keras daripada imam dia. Berarti jemaah kan? Ada juga itu. Mau kita marahi enggak usah. Biar aja ada apa-apa. Ya kan? Lama-lama kita nanti kan yang enggak tahu belajar juga dengan beliau kan. Ini rupanya usolli itu kira-kira gitu ya. Ya. Jadi enggak usah dianukan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, niat ini sangat penting. Tidak sah seseorang beribadah tanpa ada niat. Ya, nah niat ini Bapak Ibu dibubuh dengan hati. Ada kata-kata tasdik. Usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Bagaimana mulut dan hati bisa berkata? Ya, antara usolli sengajaan atau sengaja usolli subuh 2 rakaat fardhu tersebut Allah lillahi ta'ala Allah. Dia sejalan Bapak Ibu sekalian. Ya. Antara pengangkatan tangan itu begitu baca usolli dia sudah bergerak. Ya. Antara mulut dengan hati di dalam juga berkata. Makanya kata orang antara hati dengan mulut jangan berbeda. Inilah praktek sehari-hari dalam kehidupan kita kalau kita ini kan. Apabila dia berbeda, nah itu nanti mohon maaf itulah sumber-sumber kemunafikan. Ya. Imam Ahmad mengatakan larilah dari sumber kemunafikan. Antara yang kamu ucapkan dengan hati itu harus sama. Jangan tidak sama. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mencoba itu hari demi hari demikian. Sama dengan kita zikir Pak. Bapak Ibu sekalian ngerti itu. Paham saya rasa apa yang diucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Minimal di saat kita mengucapkan Subhanallah pertama itu, Subhanallah Maha Suci Allah. Terbayang begitu. Yang suci itu Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ingin masuk ke roh itu. Minimal yang pertama saja, Subhanallah. Di hati kita Maha Suci Allah. Dan kita paham apa suci itu yang suci Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu. Alhamdulillah. Ya, segala puja bagi Engkau ya Allah. Yang dipuja itu cuma Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Yang awal itu jadilah. Jadi kita ngikut nanti Pak. Terasa nikmat itu. Ya. Makanya kalau kita lebih lebih teliti lagi, lebih lambat atau khusyuk lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tumaninanya pula kan sudah lama ya. Itu akan kita akan bersipi nanti Bapak sekalian. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap saat kita sanjung Pak. Allahu Akbar. Allah. Berbeda Pak. Kalau Allahu Akbar nyambung senapasnya itu berbeda. Berbeda. Kalau kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lain itu. Ya, kita betul-betul tumanina. Dimanapun tumanina ini harus diadakan, bukan dalam sholat saja. Nah, kembali kepada yang tadi, antara usolli fardhu subuh raka'ataini itu sudah ada kata-kata kita yang ditasdikkan dengan hati. Di waktu kita Allahu Akbar, tangan dilipat, terbayang bagi kita. Ya, ini di luar sholat Bapak Ibu sekalian. Tapi di dalam sholat maknanya seperti itu. Terbayang bagi kita satu saat nanti saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, tangan saya dilipat seperti ini. Itu bayangkan itu. Kalau kita sudah membayangkan sering demikian Bapak Ibu sekalian,
tidak mau kita Bapak Ibu sekalian sedikit pun rusak sholat kita. Tidak mau kita. Ya. Yakini itu Bapak Ibu sekalian, di waktu kita sholat itu dunia sudah tinggal. Kalau dia udah tinggal berarti kita udah mati kan begitu. Nah, prinsip-prinsip itu harus ditanamkan. Mana tahu sholat inilah yang akan membawa saya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sudah banyak amal ibadah kita di belakang. Ya. Yang ke depan itu anggap ini selalu kita membiasakan pembenaran. Jangan maksud saya jangan merasa puas dengan apa yang telah kita dapat. Jangan itu. Jangan merasa puas kita dengan apa yang telah kita dapat. Hari demi hari harus kita perbaiki. Nah, itu baru satu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan niat ini, ya, bulan yang karena Allah, di saat kita baca usolli fardhu subhi dengan hati ditasdikkan. Bagaimana orang tidak baca usolli? Ya, usolli itu kan bahasa Arab aja. Sama aja dia itu. Kalau dia ada bahasa Arab, ingat itu bedanya. Karena itu belum masuk dalam takbiratul ihram baru niat. Begitu nanti takbiratul ihram, dalam sholat sampai salam tidak boleh dalam bahasa Indonesia lagi. Ingat itu. Kan ada itu di sujud terakhir itu kan banyak-banyaklah doa, jangan bahasa Indonesia Pak. Silakan Bapak baca doa seperti Pak Imam tadi saja. Tapi itu artinya mau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Tidak apa-apa. Kalau Bapak minta, ya Allah mintakan kami selamat dunia, itu tidak boleh. Itu batal salat Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi di saat takbiratul ihram itu baru posisi belum tangan dilipat. Itu boleh usolli fardhu subhi atau sengaja aku sholat subuh 2 rakaat itu boleh. Itu boleh. Ingat beda ya. Kamarnya sudah beda itu. Tapi kalau sudah takbir tangan dilipat itu udah kita masuk dalam porsi sholat itu sendiri. Tidak boleh lagi bahasa Indonesianya. Sama ketentuannya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, cuma beda-beda saja nanti. Kalau doa iftitah, nah itu kan sunat. Ya kan, iftitah itu apa? Pembuka. Ya kan? Inni wajjahtu atau Allahumma ba'id. Ya kan? Itu dalam Al-Quran semua. Tidak usah dipersoalkan itu. Tidak dibaca juga, ini masalah. Ya kan? Nah itu. Ya. Saya rasa sampai di sana kalau ada pertanyaan, saya lebih senang kalau ada bertanya, Pak. Betul. Silakan. Jadi kalau buka ya. Silakan kalau ada pertanyaan.